Selanjutnya ada pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama ada stabilitas keuangan. Manajemen keuangan yang baik memastikan organisasi memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari dan menghadapi tantangan yang tidak terduga. Yang kedua ada efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, perusahaan dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa dana digunakan pada area yang memberi nilai tambah. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi keuangan yang akurat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam hal investasi, ekspansi, atau penutupan usaha yang tidak menguntungkan. Yang keempat ada perencanaan dan pengelolaan risiko. Manajemen keuangan membantu dalam perencanaan jangka panjang dan mitigasi risiko finansial yang mungkin timbul. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan dalam organisasi meliputi yang pertama atau financial planning. Fungsi ini mencakup perencanaan pendapatan dan pengeluaran organisasi untuk masa depan. Ini juga termasuk pengelolaan anggaran dan proyeksi keuangan. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya keuangan atau financial resource management. Mengelola arus kas, pengelolaan investasi, serta pengaturan membiayai seperti hutang dan ekuitas untuk memastikan kelangsungan operasional. Yang ketiga, pengendalian keuangan atau financial control. Fungsi ini bertujuan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dapat mengarah pada pemborosan atau penyalahgunaan dana. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi atau investment decision making. Fungsi ini terkait dengan memilih peluang investasi yang menguntungkan baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, ada analisis keuangan, financial analysis. Fungsi ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dan kinerja keuangan organisasi guna nggak kelihatan ya. Tolong dikecilin dikit, nggak kelihatan yang di bawah. Kecilinnya di bagian mana ya, Kak? Nggak deh. Bentar. Ini nggak mau ini ya. Ini pakai PDF ya? Dari Canva, Miss. Oh, pantas tuh. Nggak apa-apa. Kelihatan yang kelima. Oke, next aja deh. Ya udah, next aja. Berikutnya ada pengendalian yang terintegritas. Pengendalian yang terintegrasi. Pengendalian yang terintegrasi dalam manajemen keuangan mencakup penggabungan berbagai elemen pengelolaan keuangan untuk memastikan seluruh sistem berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada sinergi antara rencana dan eksekusi. Pengendalian terintegrasi memastikan bahwa perencanaan keuangan, implementasi kebijakan, dan evaluasi berjalan secara bersamaan dan saling mendukung.
Yang kedua, koordinasi di seluruh departemen. Pengendalian keuangan terintegrasi melibatkan komunikasi yang efektif antar departemen terkait seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia untuk memastikan keputusan keuangan tidak tersolasi. Yang ketiga, ada pemantauan dan penilaian kinerja, melakukan penilaian kinerja keuangan secara teratur, termasuk perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Yang keempat, ada keamanan dan kepatuhan. Pengendalian yang terintegrasi juga mencakup upaya untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan atau penipuan, serta memastikan bahwa organisasi mematuhi aturan dan regulasi keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko secara holistik. Pengendalian yang integrasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko secara menyeluruh, termasuk risiko pasar, operasional, dan likuiditas dengan pendekatan yang lebih sistematik. Oke, ini Sekian. saya lanjut atau gimana, Miss? Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Langsung pertanyaan aja dulu. Baru kita lanjut ke Lauren, habis itu baru Ferdi ya. Oke, siapa yang mau tanya? Harus ada pertanyaan 3 ya. Sip. Oke, dicatat ya Meli. Boleh mulai pertanyaannya Ferdi? Apa peran penganggaran dalam mengendalikan keuangan? Tadi apa? Boleh diulang? Apa peran Apa peran penganggaran penganggaran? Diketik ya, dicatat ya. Anggaran dalam mengendalikan mengendalikan keuangan. keuangan. Yang kedua, Apa pentingnya menyimpan dana darurat? Yang ketiga, Apa perbedaan antara pengeluaran dan investasi? Itu udah berapa? Udah 3 ya? Sudah 3. Oke, sekarang mau dijawab dulu atau kumpulin pertanyaan Loren? kumpulin pertanyaan Lauren deh, Miss. Oke. Jauh dulu. Berarti Loren bertanya dulu. Oke. Pertanyaannya nggak mesti 3 atau harus mesti 3, Miss? 3. Specifically 3. Oke. Coba milih jawab dulu nggak apa-apa ya, misalnya coba Boleh. cari 2 pertanyaan lagi. Oke. Silakan dijawab dulu Meli. Oke. Apa saya tunggu Yang kalau pertama emang ada
baca atau ada yang mau di-searching sedikit? Yang pertama ada peran penganggaran dalam mengendalikan keuangan. Penganggaran peran penganggaran dalam mengendalikan keuangan. Yang pertama ada membantu merencanakan pengeluaran. Yang kedua ada menghindari pemborosan. Ketiga ada mencapai tujuan keuangan. Yang keempat ada menjaga arus kas positif. Dan yang terakhir ada meningkatkan disiplin keuangan. Soal nomor 2, apa pentingnya menyimpan dana darurat? Menyimpan dana darurat sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama ada menanggulangi kejadian tak terduga, mengurangi risiko keuangan, menghindari hutang, dan memberi rasa tenang. Yang ketiga, apa perbedaan antara pengeluaran dan investasi? Perbedaan antara pengeluaran dan investasi terletak pada tujuan dan dampak jangka panjangnya. Contoh perbedaan pengeluaran. Tujuannya pengeluaran merujuk pada uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sifatnya lebih segera dan tidak menghasilkan nilai atau keuntungan jangka panjang. Contohnya pembelian barang konsumsi seperti makan, pakaian, tagihan listrik, hiburan, dan lain-lain. Dampaknya pengeluaran tidak menghasilkan pendapatan atau nilai yang dapat kembali pada Anda. Sedangkan investasi merujuk pada penanaman uang dalam suatu aset atau peluang dengan harapan peroleh keuntungan di masa depan, baik berupa keuntungan finansial, pertumbuhan aset, atau pendapatan pasif. Contohnya menabung di rekening tabungan atau deposito, membeli saham, obligasi, properti, atau mendirikan usaha. Dampak investasi dapat memberikan keuntungan atau hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Ini bertujuan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi di masa depan, baik dalam bentuk keuntungan finansial, pendapatan pasif, atau pertumbuhan aset. Kesimpulannya adalah penganggaran membantu merencanakan dan mengendalikan keuangan agar tetap terkelola dengan baik, menghindari pemborosan, dan mencapai tujuan keuangan. Menyimpan dana darurat sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga dan memberi rasa aman secara finansial. Pengeluaran adalah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif atau rutin, sementara investasi adalah penanaman uang untuk tujuan peroleh keuntungan atau pertumbuhan aset di masa depan. Sudah. Boleh saya tambahkan? Untuk Meli tadi kan nanya menjawab soal investasi dan kebiasaan konsumtif, ya kan? Nah, ini saya mau nanya sebagai orang Indonesia, kenapa orang Indonesia tuh masih banyak yang memilih melakukan perilaku yang konsumtif dibanding melakukan investasi? Menurut Meli, kenapa? Gimana tadi, Mas? Menurut Meli, ini kan saya sebagai orang Indonesia ya, saya mau nanya, kenapa sih orang Indonesia masih banyak yang melakukan perilaku konsumtif dibanding melakukan investasi?
Oke, Miss, sudah, Miss. Boleh dijawab? Kenapa orang Indonesia masih banyak yang melakukan konsumsi konsumtif dibanding investasi? Ini dikarenakan berbagai faktor yang melibatkan pendidikan keuangan, budaya konsumtif, keterbatasan akses, dan faktor sosial ekonomi. Kenapa? Sorry, ulang tadi. Kenapa orang Indonesia masih banyak yang melakukan konsumsi konsumtif dibanding investasi disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan pendidikan keuangan, budaya konsumtif, keterbatasan akses, dan faktor sosial ekonomi. Yang dimaksud faktor sosial ekonomi itu apa? Apakah apa sih pendapatan yang memang terkadang orang yang maaf ya, yang menengah ke bawah tidak mendapatkan pelatihan atau ilmu mengenai keuangan, gitu maksudnya. Ya. Kenapa Mel? Oke, ya udah kalau gitu. Berarti Ferdi ada yang mau disanggah dari jawaban yang sudah Meli lakukan? Miss, Ya, Ferdi. saya boleh presentasi dulu nggak? Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, Ferdi mau presentasi duluan. Iya, Boleh, boleh. Kenapa Ferdi mau ada urusan ya? iya Miss. Oh iya, oke, boleh, boleh, boleh. Oke, boleh. Berarti tadi pertanyaan yang apa sih namanya dari Meli jawab udah oke ya? Iya, so. Ya udah berarti untuk Lauren kumpulin dulu ya pertanyaannya ya. Oke, boleh dimulai Ferdi dulu deh. Nggak apa-apa kan? Oke, Ferdi boleh mulai presentasinya. Ferdi mau share screen atau saya yang share screen? Miss aja. Saya aja. Oke, tunggu Iya. sebentar. Kita keluar dulu ya. Ini soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi. Takutnya mati lagi presentasi. Masuk lagi ke link yang sama ya. Oke, Miss. Oke, thank you.